Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Safira Sarafina. Saya berasal dari kelas Pariwisata 1 angkatan 2019 dengan NIM 151911413039. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan perbedaan antara kode etik pariwisata Indonesia dengan kode etik pariwisata di dunia. Baik, langsung saja akan saya mulai. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode etik pariwisata dunia. Nah, untuk kode etik pariwisata dunia ini sendiri telah ditetapkan mulai tahun 1999 oleh World Tourism Organization atau WTO, dan kode etik dunia ini juga dikenal sebagai Global Code of Ethics for Tourism. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasalnya kode etik dunia ini berlaku di setiap negara atau menjadi landasan nih untuk nantinya setiap negara itu mengambil keputusan dalam sektor pariwisata seperti itu, termasuk Indonesia sendiri. Nah, bahkan kode etik pariwisata dunia ini telah diakui dan disahkan juga oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sehingga seperti yang saya bilang di awal bahwa kode etik ini bisa dipakai dan digunakan oleh setiap negara yang ada di dunia ini. Tinggal bagaimana setiap negara mengolahnya sesuai dengan karakteristik negara tersebut seperti itu. Nah, untuk kode etik pariwisata dunia ini sendiri terdapat 10 poin penting, dan di sini saya akan langsung saja membahas mulai dari poin yang pertama. Nah, di poin yang pertama ini ada kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antar masyarakat dengan wisatawan. Nah, di sini memiliki artian bahwa insan pariwisata atau wisatawan itu harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat seperti itu. Mengapa demikian? Karena memang seperti yang kita tahu bahwa dunia pariwisata adalah dunia dengan kita dipertemukan dengan banyak orang. Di situ kita bertemu dengan katakan sajalah kita berwisata di suatu desa wisata, di mana di desa wisata itu sendiri terdapat penduduk lokal dan nantinya akan ada wisatawan yang datang. Nah, di sini dalam sektor pariwisata lah tugasnya insan-insan pariwisata, bagaimana caranya membuat wisatawan dengan masyarakat ini bisa berkontribusi bersama dengan baik untuk menciptakan sektor pariwisata yang baik, dan tentunya tidak hanya memberikan benefit dalam dunia pariwisata nih, tetapi juga memberikan benefit lainnya seperti di bidang sosial atau bahkan di bidang ekonomi seperti itu. Nah, di poin kedua, pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif. Dalam artian di sini pariwisata bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dari perseorangan atau bahkan kolektif seperti itu. Dan yang ketiga, pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Di sini memiliki artian bahwasalnya pariwisata sendiri ini merupakan sektor yang memiliki potensi sangat tinggi untuk kemudian diolah dan dipasarkan gitu ya sedemikian rupa. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa di Indonesia sendiri khususnya pariwisata merupakan sektor dengan penyumbang devisa tertinggi, di mana seperti yang kita tahu di dunia pariwisata itu adalah bagaimana caranya kita mendatangkan wisatawan untuk bisa melihat keindahan atau pariwisata yang ada di Indonesia seperti itu, sehingga dengan mendatangkan wisatawan itu bisa menambahkan devisa dan menjadi nilai tambah tersendiri, mulai dari pengenalan negara dan juga pengenalan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tentunya. Nah, untuk yang keempat, pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya. Dalam poin ini sudah sangat jelas sekali bahwasalnya memang pariwisata dengan seluruh isi yang ada di dunia ini atau di bumi ini, entah di negara Indonesia atau di negara manapun, itu merupakan suatu warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan seperti itu. Untuk yang kelima ada pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Hal ini sudah sangat jelas sekali bahwasalnya misalkan di suatu negara, kita katakanlah di Indonesia khususnya, merupakan tujuan wisata atau tujuan dari keberadaan destinasi wisata yang sangat indah yang diminati oleh masyarakat secara luas, sehingga
Tentunya hal tersebut menjadi nilai tambah tersendiri dan menjadi keuntungan bagi negara Indonesia, di mana seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia akan lebih dikenal secara internasional, kemudian akan menambah segi dari sektor-sektor yang lain, mulai dari sektor ekonomi, bahkan sektor sosial, dan sektor yang lainnya. Kemudian dilanjut dengan poin ke-6, kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Seperti yang kita ketahui, setiap stakeholder itu memiliki tanggung jawab ya dalam pengembangan pariwisata, khususnya kalau misalkan di Indonesia, contohnya mulai dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu merupakan salah satu stakeholder yang sangat-sangat memiliki peran dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Kemudian juga masih banyak hal lain seperti tour guide, tour leader, dan insan-insan pariwisata yang lainnya. Mereka lah yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan dalam dunia pariwisata ini. Dilanjut di poin ke-7, hak asasi pariwisata. Di sini sudah sangat jelas sekali bahwasannya pariwisata itu memiliki hak asasi yang artinya di dalamnya entah dari sumber daya manusianya hingga sumber daya alam di dalamnya itu benar-benar harus dijaga dan istilahnya kita harus benar-benar mengolahnya dengan secara baik, seperti itu. Dilanjut dengan poin ke-8, kebebasan pergerakan wisatawan. Nah, di sini saya percaya bahwasannya di Indonesia sendiri itu wisatawan itu harus memiliki kebebasan seperti itu ya. Setiap wisatawan yang berkunjung itu memiliki kebebasan dalam mengekspresikan dirinya dalam melakukan suatu kegiatan wisata. Dan saya rasa ini tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia seorang wisatawan memiliki hak yang sama dalam melakukan kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi dalam menikmati kegiatan wisatanya, seperti itu. Dan yang ke-9, hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwasannya tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwa para pekerja atau para pengusaha di industri pariwisata ini merupakan satu kesatuan dalam sektor pariwisata yang tidak bisa dipisahkan. Bisa dikatakan mereka sebagai sumber daya manusia yang mengelola pariwisata, seperti itu. Dan yang terakhir di poin ke-10 ada penerapan prinsip-prinsip kode etik global untuk pariwisata, di mana dari ke-10 poin yang sudah saya jelaskan ini memang menjadi landasan yang akan dijalankan di seluruh sektor pariwisata di dunia termasuk Indonesia. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kode etik pariwisata Indonesia dengan kode etik pariwisata dunia, karena kode etik pariwisata dunia merupakan satu kesatuan yang dapat mencakup seluruh sektor pariwisata yang ada di dunia dan menjadi landasan tersendiri untuk kemudian setiap negara melakukan inovasi atau pengembangan terhadap dunia pariwisata.